menjadi salah satu divisi bendera hitam, terus berusaha menghalau kiriman amunisi bagi pasukan Prancis. Ada kejadian mengejutkan ketika Zhang Xian bersama rekannya tertangkap oleh prajurit dan dibawa ke hadapan Jenderal Feng atas kasus percobaan melarikan diri dari medan pertempuran. Feng tidak menyangka Zhang Xian melakukan hal itu. Ia sangat terpukul dan terpaksa harus menghadapi hukuman mati. Ia tidak mampu membunuh anaknya sendiri. Feng hanya meninggalkan senjata di dekat Zhang Xian. Zhang Xian berjanji akan terus berperang di alam yang lain. Kemudian ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Kali ini pasukan Perancis terus meluncurkan serangan meriam ke arah Bukit Daking. Feng semakin terdesak, tidak ada cara lain. Sudah saatnya ia harus menjalankan misi terakhir, membakar gudang bawah tanah yang terletak di kaki gunung Xiaoqing. Melihat pasukan Feng mulai terdesak, Prancis serentak menyerang bersama kekuatan pasukan Vietnam. Dihalaulah oleh puluhan bom. Setelah itu, pasukan Feng balas menyerang hingga terjadilah pertarungan sengit. Si jenderal sudah bisa menebak pertarungan pedang memang keahlian pasukan Feng. Ia yakin Feng pasti menang. Ia perintahkan luncurkan meriam ke arah mereka meskipun bala tentaranya harus ikut kena tembak. Mei beserta anak buahnya mulai mempersiapkan membakar gudang bawah tanah. Setelah siap, ia perintahkan anak buahnya pergi sejauh mungkin dari kawasan dan Mei memilih mengorbankan dirinya. Terjadilah ledakan besar yang berhasil melumpuhkan musuh. Setelah itu, semua pasukan China menyerang secara serentak menghabisi pasukan Perancis yang masih tersisa. Si jenderal ingin meluncurkan lagi serangan meriam, namun bola meriam mereka telah habis total hingga pasukan Perancis dinyatakan kalah telak. Pada tahun 1885, kolonial Perancis hengkang dari negara Cina. Ruan Yue kerap kali sering mengalami pelecehan seksual dari si jenderal. Ia sudah lelah dan tidak ingin mengikutinya lagi. Si jenderal terpaksa menembak mati Ruan Yue. Di atas tebing, Jenderal Feng menyaksikan kepergian pasukan Perancis. Ia menyalakan rokok dengan korek api pemberian anaknya. Dari arah belakang, Yinan menyaksikan kesedihan dari Jenderal Feng. Dan cerita pun berakhir. Kekalahan Prancis di jalur Jenan membuka jalan bagi kehancuran administrasi Jules Ferry. Ia adalah salah satu pendiri Prancis baru. Sejak itu, pasukan Prancis tak pernah lagi melintasi jalur Jenan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.